Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solihah. Kita hari ini masuk ke part 2, yaitu tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Materinya seperti apa? Kita akan belajar bersama-sama ya. Tetap perhatikan videonya. Materi wawancara. Wawancara adalah sebuah proses tanya jawab antara dua pihak atau antara dua orang ya, yaitu pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi. Itulah yang disebut dengan wawancara. Arti dari kata pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Jadi di dalam wawancara, jika ada yang menanyakan atau mengajukan suatu pertanyaan, maka dia disebut dengan pewawancara. Sedangkan istilah atau kata dari narasumber yang artinya adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat. Jadi jika orang yang menanyakan, maka disebut dengan pewawancara. Nah, orang yang memberikan jawaban atau pendapatnya, maka dia disebut dengan narasumber. Selanjutnya adalah ada 3 tahapan di dalam proses wawancara. Di antaranya yang pertama ada persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga penyusunan laporan hasil wawancara. Jadi di dalam kita mewawancarai atau kita ingin wawancara, maka kita perlu 3 tahapan ini. Yang pertama adalah persiapan, kedua pelaksanaan, ketiga penyusunan laporan hasil wawancara. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama ya, persiapan. Yang pertama adalah persiapan wawancara. Poin A, menentukan tema atau topik wawancara. Jika ingin melakukan wawancara, yang pertama kita harus tahu temanya apa atau topik wawancaranya apa. Yang ingin dibicarakan itu apa? Ya, yang pertama menentukan tema. Yang kedua, menentukan narasumber sesuai dengan tema atau topik wawancaranya. Ya, jadi kita menentukan narasumber itu sesuai dengan apa yang menjadi tema kita atau topik kita. Yang selanjutnya yang C, yaitu membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber. Jadi jika ingin mewawancarai narasumber, kita yang pertama kali itu harus membuat janjinya. Bisa tidak Pak, bisa tidak Bu untuk diwawancarai. Jadi kita harus membuat janji terlebih dahulu. Ini yang D, mempersiapkan daftar pertanyaan dan berbicara dengan santun. Jadi poin yang D, persiapan wawancara adalah menyiapkan atau mempersiapkan daftar pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita tanyakan kepada narasumber, kita harus susun terlebih dahulu. Terakhir, dari persiapan wawancara yang E, berpakaian yang rapi dan sopan. Jika kamu ingin melakukan wawancara terhadap narasumber, maka berpakaianlah yang rapi dan sopan. Jangan sampai bajunya compang-camping atau bajunya tidak rapi, bahkan tidak sopan, itu jangan sampai. Jadi kita harus berpakaian yang rapi dan juga sopan. 5 poin dari persiapan wawancara. Ketika kita ingin mewawancarai narasumber, kita harus tahu langkah atau tahapan yang pertama itu apa saja. Itu tadi sudah dijelaskan semuanya ya. Yang selanjutnya yaitu tahapan kedua, ketika kamu akan mewawancarai narasumber, pelaksanaan wawancara. Poin A, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara. Jadi yang pertama kali ketika kamu melaksanakan wawancara, kamu harus bicarakan maksud dan tujuan wawancara kamu itu apa kepada narasumber. Jadi misalkan kamu sedang mewawancarai seseorang, nah kamu harus sampaikan maksud dan tujuan kamu mewawancarai dia itu apa. Jadi menyampaikan maksud dan tujuan dari wawancara kamu. Poin yang B dari pelaksanaan wawancara adalah menyampaikan pertanyaan dengan teratur. Jadi pertanyaan yang kita sudah susun, kemudian kita bacakan, kita lontarkan kepada narasumber.
itu dengan teratur. Jangan sampai kita ngomongnya kemana, pertanyaannya kemana, ininya kemana, jangan sampai itu seperti itu. Ketika wawancara, kamu harus menyampaikan pertanyaannya itu dengan cara yang teratur. Poin ketiga dari tahapan pelaksanaan wawancara adalah mencatat atau merekam isi serta pokok-pokok wawancara. Jadi kamu mencatat atau merekam isi informasi yang penting-pentingnya saja dari narasumber. Jadi yang pokok-pokoknya, yang utama-utamanya itulah yang kamu catat. 3 poin dari tahapan pelaksanaan wawancara yang harus kita laksanakan ketika kita ingin mewawancarai seseorang. Tahapan yang ketiga dari wawancara adalah penyusunan laporan hasil wawancara. Tahapan yang ketiga adalah penyusunan laporan hasil wawancara. Poin-poin penyusunan laporan hasil wawancara. Poin A, menulis latar belakang, yaitu alasan kita melakukan wawancara itu apa. Jadi menulis latar belakang itu berisi tentang alasan melakukan wawancara. Poin B, maksud dan tujuan dari wawancara. Jadi poin B ini maksud dan tujuan kita dalam mewawancarai seseorang itu apa, ditulis di situ ya. Kemudian yang C, menulis topik dari wawancara. Jadi ketika kamu ingin menyusun laporan hasil wawancara, itu yang ditulis adalah topiknya. Topiknya apa, maksud dan tujuannya apa, terus latar belakang. Yang melatar belakangi kamu menulis hasil wawancara atau kamu melakukan wawancara itu apa. Kemudian yang B, waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, kamu ketika wawancara itu jam berapa, bulan apa, hari apa. Nah, tempatnya itu di mana? Di taman, di kafe, atau di sekolah, atau di mana ya. Kamu tulis itu waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Poin yang E, laporan hasil wawancara. Berisi nama narasumber, pewawancara, dan juga hasil wawancaranya, itu kamu harus tulis semuanya. Kemudian poin yang F, yaitu kesimpulan dari isi wawancara. Nah, setelah kamu mewawancarai narasumber atau seseorang, apa isi kesimpulan informasi yang diberikan narasumber tersebut? Jadi kamu simpulkan, oh ternyata intinya dari wawancara ini tuh ini. Oh kesimpulan itu kan intinya, keseluruhan, intinya apa? Nah, kemudian kamu tulis. Kamu susun menjadi sebuah laporan. Ya, penyusunan laporan hasil wawancara. 3 hal yang harus dilakukan setelah wawancara. Ini adalah 3 sikap yang kamu harus lakukan ketika sudah mewawancarai seseorang. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih. Yang kedua, meminta maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan kepada narasumber atau ada hal-hal yang tidak enak dibicarakan. Yang ketiga, mohon diri dengan sopan. Undur dirinya dengan sopan, dengan bahasa yang sopan dan baik. Materinya sudah selesai, kita masuk ke tugas tematiknya, yaitu kerjakan soal di buku paket tema 3 4C. Ayo berlatih di halaman 38 nomor 1 dan 2 saja. Terima kasih. Apabila Buni ada salah-salah kata, Buni minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like videonya ya.